Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirah sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Hudhudi kita insyaallah. Pada malam ini masih dalam kaitan hukum akli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Yang ada kitab halaman 33, baik kitab asli ataupun lewat Google nak kitab sebab nak Hudhudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna ma'rifata aqsamil hukmil aqli salasati wa takriruha ta'nisun lil qalbi bi amthilatiha hatta la yuhtaj fi istihdari ma'aniha ila kulfatin mimma huwa daruriyun ala kulli aqilin yuridul fawda bima'rifatillahi ta'ala wa rusulihi alaihimus salatu wassalamu. Bal qala imamul haramain wa jama'atun anna ma'rifata hadhil aqsamis salasati hiya nafsul aqli faman lam ya'rifha bima'aniha aqilin. Ketahui olehmu akan bahawa sungguh mengenal segala pembahagian hukum akal yang tiga dan bermula mengulang-ulanginya hukum akal yang tiga itu taknis berjinak-jinak bagi hati biamsilatiha, hal keadaan diulang-ulang dengan segala contohnya, sehingga tidak dihajatkan akan berfikir pada menghadirkan segala makna-maknanya, hana dihajatkan ila kulfatin, kepada berfikir yang berat, mimma huwa daruriyun, itu sebahagian daripada barang yang bermula dianya itu daruri, wajib atas tiap yang menghendaki ia akan kelepasan, bangan wajib dengan mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasulnya Allah, sabit di atas mereka rahmat dan sejahtera. Bahkan berkata oleh Imam Haramain dan oleh satu jamaah akan bahawa sungguh mengenal ini pembahagian yang ketiga itu bermula dianya itu diri akal, maka bermulaman yang tidak mengenal ia akannya pembahagian yang ketiga beserta makna-maknanya, niscaya maka tiada ia dengan berakal. Artinya mengenal hukum akli yang tiga, wajib pada akal, mustahil pada akal itu sebahagian daripada daruri. Arti daruri hana payah tak berat semikir untuknya tetapi hana suah mudah, karena yang dimaksud dengan wajib pada akal tidak diterima oleh akal apabila tiada, mustahil pada akal tidak diterima oleh akal apabila ada, harus pada akal menerima oleh akal ada atau tiada. Wa takriruha, diulang-ulang hanya kaitan dengan penjelasan hukum akli yang tujuannya berjinak bagi hati. Yang dimaksud dengan kalbi hati di sini adalah akal.
Karena akal hakikatnya dalam mati ke lamutak. Akal hinau ini. Atra dari hinau ke nau. Hinau putar tu. Hasil putaran hinau nyo ke hinau cok kesimpulan. Ya, menya tapu buat kakak mau buat, menya mentinggai kakak mentinggai, menya mucok yang god kakak god, menya mucok yang bro kakak bro, maka akanlah mati. Jadi tujuan diulang-ulang uraian masalah hukum agar akal kita berjinak-jinak dengan hukum akli dan makna-maknanya, makna berjinak-jinak lengket pikiran kita dengan pembahasan yang namanya hukum akli, sehingga la yuhtajul fikra hanale payah berat tasmiki wataitan yang lego pakiban yang dimaksud dengan wajib pada akal hana suah semikele langsung je tajawab. Putra yang wajib pada akai mesti benar. Putra dimaksud dengan mustahil ba'akai wajib hana. Yang dimaksud harus ba'akai jid hana. Jadi untuk memudahkan geulang-ulang napaduk geulang-ulang kaitan pembahasan hukum akal. Wate merempak lap wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hana suwahle tasmike pakiban maksud karena lengket dengan pikiran dengan sebab legulau-ulang. Maka wajib kepada setiap orang yang berakal. Orang yang berakal yang menghendaki kemenangan, itulah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Allah. Wajib orang yang benar-benar berakal wajib mengenal Allah yang sebenarnya dan mengenal Rasulullah yang sebenarnya. Tidak akan mampu kita mengenal Allah dengan sebenarnya apabila definisi daripada hukum akal sendiri tidak kita pahami. Artinya apa? Kita akan mengenal Allah yang sebenarnya harus melewati daripada hukum akal yang sebenarnya. Karena wajib secara akal, mustahil secara akal. Artinya yang menghukumkan layak atau tidak layak sesuatu pada diri Allah adalah akal. Menyakai hana dada pakiban hukum akai yang wajib, pakiban hukum akai kait mustahil, pakiban hukum akai kait yang harus, han mungkin dapat kita mengenal Allah. Maka hukum akai ikun lesidradrau reung atau terdapat dalam tulisan kitab wajib pada akal. Allah wajib, Allah kidam. Bagaimana maksud wajib pada akal Allah kidam? Akal tidak menerima apabila Allah itu bukan kidam. Akal Allah memiliki syari'. Apa maksudnya? Akal tidak menerima ada satu lagi Tuhan yang sama dengan Allah. Harus pada akal Allah menciptakan makhluk ataupun tidak. Apa maksudnya? Artinya boleh-boleh saja Allah menciptakan, boleh pula tidak menciptakan, akal menerimanya. Maka hukum akai bumufhum. Wate mufhum hukum akai, kebid akan taturi Allah yang sebenarnya, akan taturi Rasulullah yang sebenarnya. Bahkan menurut Imam Haramain dan oleh satu jamaah, anna ma'rifata hadhihi dan nafsul akli faman lam ya'rifha bima'aniha falaysa bi'aqilin. Menurut Imam Haramain, mengenal hukum akal yang tiga ini dialah itu diri akal. Yang gepenan dengan mengakai, urang yang mengakai, itulah urang yang kagemupom hukum akai yang laya. Wajib ba'akai, mustahil ba'akai, harus ba'akai. Artinya apa? Apabila kita belum memahami hukum akal yang ketiga, berarti orang itu belum berakal alias gila. Maka orang yang hana mufhum ta hukum akai yang laya tersebut
ana gepahami pakiban maksud menurut Imam Haramain itulah orang gila yang benar-benar gila sebenarnya. Ka Sad wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayyabu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajudu wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak oleh bahwa mengenal ia akan barang yang wajib ia pada hak Maulana Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil ia, dan barang yang harus ia. Sabit seperti demikian wajib atasnya mukallaf itu bahwa mengenal ia akan misil demikian pada hak segala rasul, sabit di atas mereka rahmat dan sejahtera. Wajib. Syarak telah menetapkan bahwa wajib kepada setiap mukallaf mengenal sifat-sifat yang wajib pada Allah, mengenal sifat-sifat yang mustahil pada Allah, mengenal sifat-sifat yang harus pada Allah. Pula wajib kepada setiap mukallaf mengenal sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Apabila kita benar-benar telah mengenal Allah dengan sebenarnya, benar-benar telah mengenal Rasulullah dengan sebenarnya, dapat pahala terlepas kita dari tuntutan. Apabila sebaliknya, maka dosa dan kita akan diazab. Artinya apa? Pokok masalah daripada iman itulah mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Menye Allah galam taturi, Rasulullah galam taturi, maka ibadat getanyo tidak akan diterima. Ibadat seorang hamba tidak akan diterima apabila Allah belum dia kenal, apabila Rasul belum dia kenal. Sama bandingan tak kirim surat alamat hana muho tunggu, maka surat getanyo hantruk bak tujuan. Tak ibadat ke Allah, Allah galam taturi, maka ibadat getanyo hantruk bak tujuan tunggu. Ka pakiban makna wajib. Sin yajibu wa yalzimu wa yafrudu bi makna wahidin. Yajibu wajib, wa yalzimu lazim, wa yafrudu fardu, itu sabit dengan makna yang satu. Dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kalimat tapi maknanya sama. Lafai taraduf, nagakun yajibu wajib, nagakun yalzimu wajib sid mufhum, nagakun yafrudu wajib sid mufhum. Maka heboh kalimatnya maknanya satu, yaitu wajib. Baik dengan lafaz yajibu, yalzimu ataupun yafrudu. Karena yajibu wajaba, yajibu fi'il madhinya wajaba, yajibu fi'il mudhari'nya masdarnya ijabatan. Kalau lazima yalzimu luduman, kalau farada yafrudu furudan. Makna satu. Wal mukallafu, yang dimaksud dengan mukallaf itu siapa? Al balighul aqilu, ya, dan bermula mukallaf itulah orang yang balik lagi orang yang berakal. Artinya orang yang balik dan berakal, arti balik sampai usia. Yang balik gukun. Menyebalighun secara makna logawi mubulai ya makna, kamu bulai ya. Yang makna balighun artinya katro usia. Surah huragam kalempo jalu tegam, surah hurinang kamu hid yang kabalik. Menyetinjauan usia 15 tahun itu balik. Jadi mukallaf orang yang diberatkan hukum, balik dan berakal. Balik tidak berakal, tidak ada kaitan diberatkan hukum kepadanya. Ataupun berakal tapi tidak balik pula belum diberatkan suatu hukum karena belum lengkap.
wal mukallafu ma'khudun minat taklifi, ya nyokalom, dan bermula mukallaf itu dimakhudkan daripada kata-kata taklif. Maka dalam istilah bahasa Arab ada musta', ada makhud. Sedangkan dilikut dalam pembahasan getanyo malam yang kau likut, mustahilun itu dimustahkan daripada istihalah, wajibun dimustahkan daripada ijabah, jaizun dimustahkan daripada ijab. Apa beda mustah dengan makhud? Karena dalam istilah Arabiah ada mustah, ada makhud. Kalau mustah ataupun istah di dalam bahasa Arab, raddu lafdin ila lafdin akhar, raddu lafdin ila lafdin akhar limunasabatin bainahuma fil lafdi wa makna. Secara mudah dipahami, yang dimaksud dengan istah ataupun mustah, gecok saboh lafaz beserta gecok makna-makna yang gekun mustah. Lagi terpegah malamnya pakon getareh ateh mustaq kan ateh mustaqmen. Karena sulit dipahami mustaqmen, dengan dipahami mustaq maka akan dipahami mustaqmen. Nyonyok ka kareneng bacut hana masalah. Nyak tak pahami Arab bacut. Di mana pegah katelat dia ka. Jadi mustaqnya gecok lapai beserta gecok makna. Contoh, mustahil sama artinya dengan istihalah. Berbeda, istihalah itu lafaz masdar kejadian, sedangkan mustahil itu yang telah terjadi. Maka mustahilun isim fa'il, istihalah masdar, wajibun isim fa'il, ijabah masdar, jaizun isim fa'il, ijazah masdar. Sulit dipahami masdar karena masdar itu bermakna kejadian. Maka dengan memahami isim fa'il akan memudahkan memahami masdar. Contoh masdar patah. Nyan patahnya masdar karena dia itu kejadian. Hana tatoah pahami duku pakiban patah. Yang tatoah pahami putra yang patah. Yang patah itu isim fa'il ataupun trawa sulit tak pahami dengku. Yang trawa kamang tak pahami. Maka untuk memahami masdar didefinisikanlah isim fa'il. Lagi contoh yang patah, putra yang patah, sesuatu yang tidak lagi bersambung ataupun sesuatu yang telah bercerai. Wat kagakun sesuatu yang telah bercerai berarti patahnya cerai. Kamu dah. Maka mustaq gecok lafaz dari masdar sekaligus gecok makna yang mustaq. Menyemakhud dalam istilah bahasa Arab diambil lafaz tapi tidak diambil maknanya. Contoh, mukallafun diambil daripada kalimat masdar taklifun. Kallafa yukallifu taklifan. Kallafa yukallifu taklifan. Jadi mukallaf dimakhud, diambil daripada kalimat masdar taklif, diambil lafaz tapi tidak diambil makna. Arti daripada taklifun secara logawi berat, menyekul fatun memberatkan pikiran, taklif berat. Sedangkan yang dimaksud mukallaf ini bukan sesuatu yang berat. Menyemukallaf tabuh makna sesuatu yang berat, berarti terbenar buta wagahan, terbenar buton. Konyan yang dimaksud. Tapi apa yang dimaksud dengan mukallaf? Sesuatu yang diberatkan dengan hukum. Makanya didefinisikan apa yang dimaksud dengan mukallaf. Wa huwa ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahihi ala qaulin au tuliba ma fihi kulfatun alal qaulil akhar. Yang dimaksud dengan taklif, yang dimaksud dengan taklif bukan taklif secara makna logawi, tapi taklif dalam istilahi, bahasa lain gekun secara definisi terminologi, kon etimologinya logawi. Secara terminologi apa yang dimaksud dengan taklif?
Yang dimaksud dengan taklif ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahi. Itu makna taklif. Melazimkan sesuatu yang sabit padanya sesuatu itu diberatkan. Pandai sesuatu tersebut daripada segala perintah ataupun segala larangan. Dasar di atas satu pendapat. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan taklif diberatkan suatu perintah ataupun diberatkan suatu larangan. Yang makna taklif gepu berat, yang gepu beratnya berupa perintah ataupun yang gepu berat tersebut berupa larangan. Menyagepu berat berupa perintah mesti buat, menyagepu berat berupa larangan mesti kebah. Yang makna taklif diberatkan, baik kaitannya dengan perintah ataupun dengan larang. Itu arti taklif secara istilahi. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan taklif tuliba ma fihi kulfatun, dituntutkan sesuatu yang sabit padanya sesuatu itu diberatkan. Arti daripada taklif diberatkan dengan suatu tuntutan. Terserah tuntutan apa saja. Apakah tuntutan itu berupa perintah ataupun tuntutan itu berupa larangan. Maka arti taklif secara dapat dua pendapat dapat disimpulkan. Apa itu taklif? Diberatkan dengan suatu hukum. Diberatkan dengan suatu hukum. Apakah hukum itu kait dengan perintah maka wajib, atau kait dengan larangan maka itu haram. Nah, yang gekeun dengan taklif. Wa qauluhu syar'an, dan bermula katanya musannif syar'an ihtiradun an madhhabil mu'tadili alladhi yaquluna anna ma'rifatallahi wajabat bil aqli. Dan bermula kata-katanya syara', katanya tengku syara' itu dipeliharakan daripada madhab madhab alladhi yang berkata oleh mereka akan masuk mengenal Allah, wajib ia mengenal Allah dengan sebab akal. Inilah perbedaan kita ahli sunnah dengan mu'tazilah. Menurut pendapat ahli sunnah, yang menghukumkan kita wajib mengenal Allah dan mengenal Rasul adalah syara'. Artinya memang itu dasar ketentuan Allah, bukan akal. Karena menurut keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, apabila belum datangnya syara', utusnya Nabi, maka belum berlaku hukum. Menyegolam geutus Nabi, golam geputren syariat li Allah, maka hana berlaku hukum kepada manusia. Inilah yang dimaksud dengan zaman fatarah. Nyo keyakinan kita nyo ahli sunnah. Maka orang yang hidup di zaman fatarah tidak ada taklif. Hana hukum sepe pi ku urang udip dalam zaman fatarah. Pakon, karena belum ada syariat. Maka orang yang hidup di zaman fatarah tidak ada wajib, tidak ada haram, tidak ada sunnah, makruh dan sebagainya. Apa yang gepubuat hana balasan pahala dan hana balasan dosa. Pakon, karena belum datangnya syara'. Maka disimpulkan berdasarkan keyakinan dan pendapat ahli sunnah wal jamaah, orang yang hidup di zaman fatarah tidak berdosa dan tidak dapat dikatakan mereka itu kafir. Karena golamna hukum, golam turun syariat. Berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, yang menjadi hakim untuk menghukum sesuatu baik ataupun buruk bukan syariat, adalah akal. Apabila akal berkata itu baik, maka baik. Apabila akal berkata itu buruk, maka buruk. Artinya, sekalipun syariat belum datang, Nabi belum diutus, akal telah mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Maka menurut pemahaman Mu'tazilah, orang yang hidup di zaman fatarah tetap kafir apabila tidak menyembah Allah. Hinawa ke asal mula tengku. Pakan kaum Mu'tazilah mengatakan ayah Nabi dan ibu Nabi kafir. Bihan 4. Karena menurut keyakinan mereka, akal yang menjadi hakim dalam menghukum sesuatu, maka ayah Nabi dan ibu Nabi kafir.
Sedangkan keyakinan getanyo ahli sunnah pakai bantat kafe syariat golomna baru je takun kafe wat tetro syariat han getem pubut sebagaimana ketentuan syariat wat baru je takun maksiat wat tetro syariat karena mereka melakukan sebalik daripada perintah dan mengerjakan yang dilarang baru je takun maksiat. Nyo hino ke perbedaan antara kita ahli sunnah dengan kaum mu'tazilah. Maka orang yang hidup di zaman fatarah, keyakinan kita ahli sunnah, mereka itu bebas daripada hukuman karena belum bi'asah, belum diutusnya rasul dan belum datangnya syariah. Sedangkan mu'tazilah, orang yang hidup di zaman fatarah, tetap mereka menghukumkan kafir karena akal bisa menghukum sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kesimpulannya, siapa yang mewajibkan kita untuk mengenal Allah? Itulah Allah sendiri. Siapa yang mewajibkan kita untuk mengenal Rasulullah? Itulah Allah itu sendiri. Maka Allah mewajibkan kita orang yang sudah balik lagi berakal mengenal Allah dengan sebenarnya, mengenal Rasulullah dengan sebenarnya. Apabila kita tidak mengenal dirinya Allah, sama dengan kita belum memiliki iman, tidak memiliki iman. Berbeda dengan masalah taklid. Taklid masalah kesempurnaan iman atau tidak sempurna. Apabila belum mengenal Allah yang sebenarnya, maka dikategorikan kita belum beriman. Apabila belum beriman, artinya ibadat yang getanyo pubut sia-sia. Pakot getanyo yang pubut berhukum gala meiman. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengenal Allah ada tingkatannya. Ada tingkatan wajib, yaitu wajib ada tingkatan wajib tapi wajib kifayah. Tingkatan wajib mengenal Allah agar sah ibadah. Mengenal Allah agar sah ibadah. Mengenal Allah agar sah ibadah, yang penting kata yakin lah mati. Walau legetanyo kedali hana dadeho kang madah. Na yakin Allah Tuhan ka, pakan yakin. Wa teubutkan keperatip lima la ilaha illallah ne mutuah Tuhan kata. Kamu madah kajutnya ile. Nyan kasah ibadah. Nyan kesah. Tapi kesempurnaan iman golop. Untuk kesempurnaan iman maka mesti kita harus mengenal dalil, yaitu dalil secara ijmali bukan tafsili. Artinya dalil secara global, tidak wajib dalil secara terperinci. Nyo kadar sah iman, sempurna iman. Itan yang legop, nata akui legata Allah ada, saya akui Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Ada makhluk. Oh wateta jawab ada makhluk, nyan karena dalil. Terbebas kita daripada taklid. Itan yang ada makhluk menunjuki adanya Allah di segi bergeraknya makhluk ataupun di segi diamnya makhluk. Menyanyan baik kata yang li. Pokoknya ada makhluk menjadi bukti adanya Allah. Kasih tengku. Nyan kaglah katanya karena dalil. Tapi menyemantang taklid terjadi khilafiyah. Ada sebahagian pendapat yang mengatakan tidak sah iman, ada pendapat pula yang mengatakan sah iman. Tetapi kedua pendapat ini mengatakan orang yang taklid tidak kafir. Hanya pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan orang taklid itu kafir. Apa yang dimaksud dengan taklid? Ikut-ikutan dengan orang lain, baik ikut rasago pegah ataupun ikut rasago dikut. Itu yang legap. Apakah engkau mengakui Allah itu ada? Saya akui. Apa buktinya? Tengku gepegah beklam laganyan. Yang taklid. Ataupun legata tak ikut Allah na, lo ikut Allah na. Pakan menan karena gurelong laganyan ikut. Yang taklid ikut. Maka terjadi khilafiyah. Arat saga tajawab na makhluk kaglah getanyo. Nyo tabuat nyo le getanyo kakale ke farduin, apalagi kataman akidatun najin tiga.
Nyo kata buat dia kata nyo kadar ke fardu kifayah untuk menolak syubhat. Tekedi iperagu kata nyo le urang nak peragu han le ragu nyan tujuan je nau. Kele tujuan untuk pokok kasih. Apalagi retak kita nyo nak buat mendung kan dalam kampung karab 3 minggu kan. Menyo ke pokok kasih. Maka kesah ibadah memada lagi lamayun menteng. La ilaha illallah nak metuah yang kenyan Tuhan kata Allah Tuhan kabeh. Wallahu alam bisawab. Na la ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara pandang Islam terhadap suatu kegagalan? Nah, mungkin kita sudah ikhtiar yang maksimal, sudah masuk Allah, sudah mempelajari ilmu yang relevan dengan hal yang sedang kita geluti. Nah, tapi hasil yang diharapkan ya belum datang. Jadi karena hasil yang belum datang dan kegagalan membuat kita ikhtiar itu rasanya malas, kurang optimis. Nah, jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana secara Islam kita menemukan suatu kegagalan supaya tetap optimis dalam berikhtiar? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebenarnya tidak ada istilah gagal. Tidak ada istilah gagal. Istilah yang lebih enak didengar bukan gagal tetapi belum tercapai. Maka kekalahan itu bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan yang tertunda. Kegagalan sebenarnya itu bukanlah sebuah kegagalan, yang namun cita-cita belum diberikan. Kenapa belum diberikan kepada kita? Mungkin apa yang kita harapkan tersebut belum sesuai dengan keadaan kita selama ini, dengan suasana kita selama ini, dan dengan resiko yang akan kita hadapi belum sesuai dengan kita. Bukannya gagal. Andai kata Allah memberikan sebagaimana harapan kita, belum tentu itu pun mampu kita menghadapi, mampu kita menjaga keberhasilan tersebut. Yakinlah, kenapa Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita padahal dengan penuh harapan dan penuh ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Yakinlah, berarti sesuatu itu belum cocok dengan diri kita. Jadi benar prinsip menan, menyahana prinsip menan, legetanya putus asa. Sehingga hantar tim li usaha. Lu ikut li pegawai 18 ga kalau riwang wo ke dia Banda Aceh, hana lewat-lewat nyan sikana urang drawe lewat, baik menan yang berudan. Baik menan. Hanjir iji. Maka kenapa Allah belum memberikan kesempatan kita kepada kita agar kita menjadi seorang pegawai? Belum siap. Kalau li Allah Taala han cocok je ke pegawai, apalagi ibu dah po 12. Sesuai dengan keadaan hanya kekalan oleh Allah Taala mungkin mentang muda bah lewat ile urung-urung yang kadetik-detik terakhir usia pas-pasan. Jadi gubi kesempatan kurung lain, maka tidak ada gagal, tidak ada yang gagal, tidak ada. Apabila itu sebuah kebaikan, teruslah kita berusaha dan jangan lupa berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita harap, itu pasti. Makanya benar penuh harapan di kitanya. Dengan penuh harapan itulah kita akan giat dalam berusaha, dan penuh harapan itulah suatu motivasi. Makanya kita beryakin denengku, lonyo pasti asal surga. Beryakin demenan, baik pegah-pegah bagok tu kabu. Beryakin. Sebab menyahana yakin loyo. Taduh li do baca cermen sang hana harapannya. Nyan langsung beribadat tengku. Langsung beribadat. Maka menjadi motivasi lon pasti asal surga. Sebagai tanda lon nalui ikut jamaah, lon nalui ikut pengajian, lon nalui buat kebaikan, itulah tanda berarti saya ini adalah penghuni menjadi motivasi baik loyo. Lon pasti berhasil. Buktinya saya terus berusaha, bukan kegagalan tetapi belum maka lanjutkan, insyaallah pasti berhasil. Nala ilham silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu Ustaz dalam pengajian
Ustaz mengasihkan contoh gelas antara mesti harus ada apa itu menggunakan kalau nggak diletakkan samping kiri kanan belakang dan ada batu yang ada batu tidak ada benda yang menempel itu kan kata gimana keyakinan Lampu. Ada lagi jalan magnet. Bukan kata gimana keyakinan kita, tetapi bagaimana cara melakukannya itu. Sekian Nyo hana tak paham dulu pertanyaannya. Payah ada buka YouTube kembali yo. Jadi kaitan dengan masalah oh, setiap benda itu mengambil tempat. Jadi yang jadi masalahnya setiap benda itu mesti ada tempatnya. pasti setiap benda pasti ada. Mengambil tempat bukan kiri kanan muka belakang. Yang dimaksud dengan firari zatihi, mengambil kadar kekosongan oleh kadar zatnya. Sebesar apa zat, maka sebesar itulah kekosongan yang diambil oleh zat tersebut. Apabila zat itu besar, maka besarlah kadar kekosongan yang diambil. Apabila zat itu kecil, maka kecil pula lah kekosongan yang diambil. Contoh gelas, ini zat. Dah kadar kekosongan yang icok le gelasnya ke bat tempat yang tak dua gelas. Karena gelas ubud, maka ubud kadar kekosongan. Sedangkan masjid zat yang raya, maka luah icok kadar kekosongan. Itulah membuktikan bahwa ini zat. Itu kaitan dengan zat yang namanya benda, berbeda dengan zat Allah. Karena zat Allah bukan jirim. Zat Allah bukan jisim. Apa jirim? Zat yang mengambil kadar kekosongan. Apa itu jisim? Kumpulan daripada beberapa jirim sehingga terbentuk satu jisim. Lagi tubuh kita nyonya jisim. Karena kumpulan daripada kulit, tulang, daging, darah dan sebagainya. Maka tubuh kita termasuk kepada jisim, termasuk anak batu, itu jisim. Karena kumpulan daripada beberapa pasien. Yang jadi masalah apa? Mengambang. Maka ketika ada batu yang mengambang, maka di tempat dia yang mengambang itulah, di situ dia mengambil kadar kekosongan. Artinya apabila ada batu yang lain mengambang satu tempat dengan batu pertama, pasti tidak mungkin. Itu membuktikan batu itu mengambil kadar kekosongan. Paling-paling na batia sini tu mengambang raunun batia pertama, ataupun ratui, ataupun yatu, ataupun iup. Maka dimanapun letak benda, dimanapun letak yang namanya zat, di situ dia pasti mengambil kadar kekosongan. Apabila dia terletak di atas bumi, maka bumilah yang menjadi tempat dia mengambil kadar kekosongan. Apabila dia mengapung di air, maka di tempat apungan itulah dia mengambil kadar kekosongan. Apabila terapung di udara, maka di tempat terapung di udara, disitulah dia mengambil kadar kekosongan. Ya. Jadi yang perlenetannya menyenam magnet. Lagi contoh luar angkasa menan. Berarti terjadi hana gravitasi melayang-layang pun icok tempat dah tempat yang icok tempat melayang tersebut. Maka matahari mengambil kadar kekosongan seluas dan sebesarnya matahari. Bintang berbintang mengambil kadar kekosongan seluas besarnya bintang berbintang. Maka semua itu mengambil kadar kekosongan. Makanya semuanya itu dinamakan dengan zat. Paham? Paham kan? Yang cocok ayat. Yang hana mufhum tanya ngaju. Takut mawon tu becok kesimpulan sagaw. Kabere. Nala ilam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebodohan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama bodoh karena jauh dari agama. Yang kedua bodoh karena tidak mau dekat sama ulama. Yang kedua ada tiga hal yang dilakukan. Yang pertama lupa, yang kedua yang kedua hilang akal. Yang ketiga darurat. Dan yang pertama ini berhubungan dengan yang pertama tadi.
lupa. Tidak tahu, tapi dekat sama ulama, jadi maafkan pemahaman Ustaz. Jadi kita dekat sama ulama, tapi kita tidak tahu apa yang dimaafkan juga. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dimaafkan apabila tidak tahu hanya dua orang. Yang pertama orang yang jauh daripada ulama, yang kedua orang yang baru masuk Islam. Apabila tidak tahu, beliau itu dimaafkan karena baru masuk Islam, belum semuanya beliau pahami. Ataupun jauh daripada ulama, tidak ada tempat bertanya. Udip ganyan leh ke sagai. Tarzan mawah ganyan. Pagana teman yang mana? Ya? Kah kan? Selain daripada dua ini tidak ada maaf. Apalagi udip getanyo ilok semua rumah rabine masjid jami alam. Siapa terdepa nyan tulau keun. Nya hana maaf, hana maaf. Makanya tengku ilon rajih lon roh lon pubutnya waktu ku pakai ban ku na dosa. Karena memang dari dulu kita wajib memahami itu salah. Karena dari kecil kita wajib belajar. Utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Titik. Nya hana pak gugat. Maka tetap tidak ada maaf. Nyokenyo bahasa tiada maaf bagimu nyangkenyo. Kahaka ilan nisyanon lupa. Maka sesuatu yang lupa itu tidak ada hukum. Karena lupa itu pada kedudukan lupa itu pada kedudukan mati. Nyo nama lupa hana tingat tu. Berarti pakan tua gepu tua oleh Allah rezeki. Lagi tua urung puasa ke pajuh bu hari kabeh sikan pingan. Tua karena tingat berarti gepu pajuh li Allah rezeki. Yang kedua, darurah nyana alasan tertentu karena dasar ad-darurat tutbihul mahdurah. Ketika kita pada taraf darurat maka dimaafkan sesuatu yang tidak dimaafkan apabila tidak nyalain bab. Yang baik pun darurat. Baik itu dicok jo kesimpulannya darurat berarti. Pakai lembaga hana mandum, nyo dengar begat, nyo berserah cok kesimpulan. Pakai numutina darurat tak tahan katengku. Ya hana roh nak mempom kan? Becok kesimpulan lan sagau aju. Hana rohnya. Maka ad-daruratu tubihul mahdurah. Maka darurah yang bagaimana? Ada ketentuannya. Maka ada alif lam ad-darurah, darurah yang kamarifah. Lagi contoh semai ada jedu karena darurat tu order sakit. Han jedu je darurat kenan. Dalam hanjat tak puasa karena lambung bayar fidyah kenam darurat bayar tago maksiat. Tidak ada darurahnya di segi maksiat. Kah? Hanya pulang sabot tua darurat. Tidak tahu, lupa darurat. Tidak tahu kait jauh dari ulama ataupun baru masuk selain daripada jauh dari ulama dan baru masuk Islam tidak ada maaf. Maka kesalahan yang pernah kita lakukan karena didasari oleh kejahilan, itulah kesempatan sekarang kita bertobat. Alhamdulillah, karena sekarang kita ikut pengajian maka menjadi tahu rupanya itu salah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti Allah masih memberikan kita hidayah. Golom mati katanya kata depu kepala salah lagu. Alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Udah pergi ke putui dan taat rupanya salah. Itulah orang yang tidak ada hidayah daripada Allah. Alhamdulillah. Nyokenyo getanyo yang kagak publit mata oleh Allah Taala hingga berokol le getanyo hana terpanggil jiwa untuk ikut pengajian, tapi sekarang terpanggil jiwa untuk ikut pengajian. Nyokenyo yang ngeken hidayah Allah. Nyo haida yang kau nunggu urung-urung yang gebi hidayah. Yang berakon ge abeut je noh hana lagi abeut. Yang berakon hana beut je noh kapunoh ya abeut. Alhamdulillah kan. Terlepas katanya daripada kutukan Allah Al-Quran. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul khasirun. Sungguh telah kami persiapkan
menjadi penghuni-penghuni neraka. Siapa mereka? Itulah kebanyakan daripada jin dan manusia. Kali kepercayaan oleh Allah. Manusia yang menjadi penghuni neraka tahu. Hinoi lancang garam paduk draw. Kakananyan kana cadatanyan. Ilancang garam paduk draw diutun bayi paduk draw ipusong paduk draw tumpuk tengah paduk draw ikendang behana kulung ni. Kali yan. Yang karena ceratan mendung. Siapa mereka? Itulah bahagian daripada jin dan manusia. Apa tandanya? Nyo tanda. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini sebagai tanda. Mereka memiliki hati, akan tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nyo tanda. Walahum a'yunon, mereka itu memiliki mata, akan tetapi tidak mereka pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itu memiliki telinga, akan tetapi tidak mereka pergunakan untuk hukum Allah. Urung temu buat rata tempat, bosan mendengarnya. Nya kenyo tanda. Tanda penghuni neraka. Ulaika kal an'am, kata Allah. Itulah mereka yang seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Kenapa lebih sesat? Binatang wajar sesat karena mereka tidak berpikiran. Manusia yang sesat padahal memiliki pikiran untuk berpikir, berarti jauh lebih sesat daripada sesatnya binatang. Inilah orang-orang yang lalai ataupun orang-orang yang merugi. Maka tengku nyo kengkarap kurban. Mudah-mudahan ngontasia kurban pakon goyosia binatang. Nyamnya naurun tanyang tengku pakon kurban binatang tasia mendeh bohlu mentang tasia. Pakon binatang untuk memberikan isyarah kepada kita yang isyarah tersebut di mau'idhah, pelajaran terbesar. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa diri kita manusia ini hampir semuanya dan jiwanya kebinatangan. Hampir semua manusia memiliki jiwa dan mental kebinatangan. Artinya perhatian cuma makan, minum, hura-hura, senang dan seksual. Perbedaangan kameng dulu. Perbedaangan lima menyanyikan pikiran katanya. Apabila orientasi kehidupan kita cuma makan, minum, hura-hura, senang, sempurna seksual, tak ubahnya kita seperti biri-biri. Maka hendaknya kepada orang-orang sahib pelaku kurban, Allah mengharapkan ketika dia menyembelih binatang tersebut, hendaknya sifat kebinatangannya pun ikut tersembelih. Nyo tujuan maka jika yusia binatang. Dengan dia menyembelih binatang tersebut, hendaknya sifat kebinatangannya pun ikut tersembelih. Sehingga tinggallah jiwa-jiwa yang suci, murni jiwa manusia. Dengan jiwa yang suci itulah kita jadikan sebagai kendaraan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.